Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tito Ramadan dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu Spanning Tree Protocol. Jadi kita langsung lihat saja. Di sini ada PCA, PCB, switch 1 dan switch 2. PCA terhubung ke switch 1, PCB terhubung ke switch 2, dan switch 1 dan switch 2 terhubung melalui kabel ini, yaitu FA01. Nah, yang berarti PCA dapat berkomunikasi dengan PCB melalui switch 1, kemudian melewati kabel menuju switch 2, dan kemudian baru PCB. Nah, masalahnya jika kabel ini mengalami kendala atau terputus, maka PCA tidak bisa berkomunikasi dengan PCB. Nah, untuk cara mengatasinya, yaitu kita memakai Spanning Tree Protocol. Kita bisa menambahkan satu kabel lagi. Misal kita tambah satu kabel lagi yang saling menghubungkan switch 1 dan switch 2. Nah, dengan begitu ketika FA01 ini mati, maka ada kabel pengganti, dan kabel ini akan meneruskan paket misalnya dari switch 1 ke switch 2. Nah, problemnya jika kedua kabel ini menyala, maka akan terjadi yang namanya looping, yaitu data akan berputar-putar di switch ini, dan itu tidak akan berhenti sampai salah satu switch mati atau mungkin keduanya. Nah, untuk mengatasi looping itu kita bisa dengan mematikan salah satu portnya. Misal kita mematikan port dari switch 2 ini. Nah, ini akan mengatasi looping. Jadi data yang dikirim dari PCA akan ke switch 1, diteruskan ke switch 2, dan ke PCB. Itu tidak akan looping karena ini salah satu port ini sudah diblok. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan. Pertama-tama kita harus menambahkan switch terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan 3 switch, lalu kita hubungkan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari root bridge yang terlebih dahulu. Untuk mencari root bridge, kita perlu mencari yang namanya bridge ID. Dapat dicari menggunakan kita mencari priority yang terkecil, atau bisa juga menggunakan MAC address terkecil. Nah, dalam kasus ini karena priority-nya sama, yaitu 32768, maka kita akan menggunakan MAC address yang terkecil. Langsung saja kita cari, masuk sini, cari show interface VLAN 1, dan di sini bisa dilihat untuk MAC address dari switch 0. Bisa copy, taruh sini. Kita cari untuk switch yang lain. Ini untuk switch 2, kita copy MAC address-nya, lalu kita paste di sini. Ini untuk switch 1 kita copy, kita sudah menemukan MAC address dari masing-masing 3 switch ini. Nah, untuk menentukan mana yang paling kecil, kita memakai hexadesimal. Jadi urutannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan A sampai F. Untuk A itu sama dengan 11, B 12, dan seterusnya sampai dengan F. Dan kalau kita lihat di sini,
Untuk MAC address yang paling kecil di sini angka semua. Yang paling kecil adalah ini, switch 2 dengan 0001. Oke, berarti ini switch 2 merupakan root bridge. Nah, untuk port dari root bridge itu namanya designated port. Jadi FA01 ini designated port itu pula dengan FA02. Nih. Dan untuk port dari switch lain yang terhubung langsung dengan root bridge itu disebut root port. Oke, jadi switch 0 FA02 itu root port. Kita begitu pula dengan switch 1 FA02. Oke, untuk menentukan port mana yang akan diblokir itu kita harus melihat dari priority terkecil atau MAC address terkecilnya lagi. Dan kalau dilihat di sini ini ada 90 dan ini adalah 60. Maka yang 60 ini yang terkecil. Jadi port yang switch 1 ini dia akan menjadi alternate port. Oke, sedangkan yang di FA01 switch 0 ini dia akan menjadi block port atau port yang diblokir. Oke, jadi seperti ini untuk menentukan blocking port, menentukan root bridge, blocking port, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai cost. Jadi untuk tiap-tiap jalur ini itu ada bandwidthnya. Kita ketikkan saja untuk bandwidth 10 MB itu costnya 100 MB costnya 19 dan 1 giga costnya itu 4 dan seterusnya. Untuk masing-masing kabel ini itu costnya 100 MB. Yang ini juga dan yang ini juga. Nah, si switch ini dia akan memilih jalur yang costnya paling pendek. Makanya kalau kita lihat di sini switch 0 itu langsung menuju ke root bridge karena costnya 100 MB atau 19. Sedangkan untuk jalur alternatifnya itu costnya 19 kali 2 38 MB 38 atau 200 MB kalau kita lihat di sini. Makanya dia akan memilih jalur yang paling pendek. Untuk melihatnya kita bisa masuk ke sini, show spanning tree. Bisa dilihat di sini bahwa costnya adalah 19. Kalau kita coba matikan kabel yang ini, kita coba hapus. Nah, lihat dia akan melewati jalur alternatifnya. Kita bisa lihat costnya di sini
lihat costnya adalah 38, yang mana itu lebih besar daripada jalur utama yang tadi. Kalau kita sambungkan lagi kabelnya, maka dia akan kembali menggunakan jalur yang pendek ini. Dilihat sudah berwarna hijau. Kita lihat lagi di sini. Nah, maka costnya akan berubah menjadi 19 kembali. Lalu bagaimana jika kita misalnya ingin mengubah jalur utama dari sini ke sini? Caranya dengan mengubah bandwidth dari salah satu kabel. Misal kita ubah bandwidth yang ini. Kita ketikkan perintahnya. Kita masuk ke interface FA02. Lalu kita ubah speednya. Kalau ini 100 MB, berarti kita bisa lihat sini tanda tanya. Speednya ini di sini bawahnya adalah 100 MB. Misal kita ubah ke 10. Maka untuk costnya dia akan naik menjadi 100, yang artinya cost yang kabel satu ini lebih besar daripada jalur yang ini. Maka dia akan jadikan jalur yang ini sebagai jalur utama. Kita bisa lihat di sini dia sudah hijau, dan ini akan menjadi jalur utama dan ini menjadi jalur alternatif. Oke, kita coba kembalikan seperti semula. Oke. Lalu bagaimana jika kita ingin mengubah root bridge-nya agar tidak di switch 2? Misal kita ingin mengubah root bridge-nya ke switch 0. Caranya adalah dengan mengubah priority-nya. Oke, kita langsung saja kita coba masuk sini. Lalu kita ketikkan spanning tree VLAN 1 priority. Lalu kita harusnya memasukkan sebuah angka di sini, dan angkanya adalah kelipatan 4096. Kita pakai 28672. Oke, maka priority ini dia akan menjadi lebih kecil dibandingkan dua switch ini, dan secara otomatis dia akan berubah menjadi root bridge. Dan kalau dia sudah menjadi root bridge, maka portnya dia akan designated port untuk kedua port ya. Dan untuk port switch 2F1 dia akan jadi root port. Serta port yang ini switch 1 FA01 dia akan menjadi root port. FA02 dia akan menjadi alternate port. Maaf, ada kesalahan. FA02 dia akan menjadi alternate port, dan FA02 untuk switch yang ini dia akan menjadi designated port. Oke, jadi seperti itu, yaitu dengan cara mengubah priority-nya. Oke, kalau misal kita ubah kembali,
Oke, berarti portnya akan berubah seperti tadi awalnya. Oke, seperti ini ya, sama seperti semula. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang per-VLAN Spanning Tree Protocol atau PVSTP. Jadi kalau di STP tadi itu cuma ada satu VLAN. Sekarang kita akan di per-VLAN ini dia lebih dari satu VLAN. Oke, caranya mudah saja sebenarnya. Pertama, kita akan mengubah semua port di switch ini menjadi terang. Jadi langsung saja kita ketikkan bendanya, interface FA 01 sampai 2, switch port mode terang. Oke, lalu di switch yang ini juga interface range FA01 sampai 2, switch port mode terang. Lalu di switch yang ini juga Oke, lalu setelah kita mengubah semua port menjadi terang, kita akan membuat VLAN-nya. Kita buat VLAN 1 dan VLAN kita buat VLAN 2 dan VLAN 3. To show VLAN brief. Setelah sudah ada VLAN 2 dan VLAN 3. Oke, kita buat di switch yang lain juga. To show VLAN brief. Sudah ada, kita coba di yang ini. VLAN 2 dan VLAN 3. Oke, sekarang kita bisa cek spanning tree-nya. Apakah sudah masuk atau belum? To show spanning tree. Lihat di sini sudah ada untuk VLAN 1, VLAN 2, untuk VLAN 3 nya mungkin belum tampak. Dan ini sudah ada VLAN 3. Oke, jadi seperti itu. Lalu bagaimana jika kita misal untuk VLAN 1 kita memakai root bridge di switch 2 ini, dan untuk VLAN 2 misalnya kita mau pakai root bridge-nya ada di switch 0 ini. Cara mengubahnya, kita masuk saja ke switch ini, kita dengan mengubah priority-nya. Jadi caranya kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Jadi kita end dulu creation terminal, lalu kita ketikkan spanning tree VLAN 2 priority 28672. Oke, dilihat di sini menjadi hijau, dan untuk VLAN 2 root bridge-nya ada di sini. Untuk VLAN 1 dan 3 root bridge-nya ada di sini. Jadi seperti itu. Oke,
Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengirimkan paket melalui VLAN 1 dan VLAN 2. Oke, pertama kita masukkan PC-nya terlebih dahulu. Lalu kita beri tanda di sini. Ini untuk VLAN 1. Dan ini untuk VLAN 2. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan IP-nya ke komputer ini. Misalnya untuk VLAN 1 kita pakai 10 10 10 255 255 255 0. Untuk VLAN 1 kita coba di PC satunya juga. Oke, untuk VLAN 2 kita pakai 20 20 20.1. Subnet masknya sama. Lalu untuk PC yang satunya juga. Oke, selanjutnya kita masukkan port-port ini ke dalam VLAN. Interface FA03. Kita exit dahulu. Interface FA03. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN. VLAN 2. Interface FA03 switch port mode akses, switch port akses VLAN 2. Oke, jadi untuk yang ini ya VLAN 2. Dan untuk yang hijau ini dia VLAN 1. Oke, untuk jalur VLAN 2 tadi kita root bridge-nya yaitu yang ini. Maknanya kita langsung saja simulasikan. Kita akan mengirim dari VLAN 2 ke PC yang ini. Maka dia akan melewati jalur yang ini. Harusnya kita lihat. Oke, dia melewati sini, lalu diteruskan ke switch ini, teruskan ke PC yang ini. Oke. Oke, seperti itu ya. Dan kita juga akan mengirim melewati kita akan mengirim yang VLAN 1 dan dia harusnya dia akan melewati jalur yang ini dan dia akan langsung ke sini. Oke, kita coba. Nah, kita ke tab simulation. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita kirim. Dia akan melewati jalur yang ini.
dilihat. Oke, seperti itu ya, ini sukses. Oke, itu untuk percobaan ping di perfilan steering tree protokol. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat STP juga, tapi hanya dengan menggunakan dua switch. Oke, langsung saja. Nah, kita coba di sampingnya sini. Kita pilih switchnya, masukkan dua switch di sini. Lalu kita masukkan PC. Pertama-tama kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, karena ini STP, jadi kita hubungan kabelnya itu kita hubungkan pakai satu jalur lagi di sini. Jadi dia memiliki dua jalur. Oke, untuk langkah pertama kita juga harus menentukan root bridge-nya. Caranya sama, yaitu dengan MAC address terkecil ataupun priority terkecil. Langsung saja show interface VLAN 1. Ini ya untuk MAC address-nya, copy, kita paste di sini. Untuk switch satunya to show interface VLAN 1. Ini MAC address-nya, kita copy, kita paste di sini. Dan bisa dilihat di sini untuk MAC address yang terkecil, yaitu yang switch di sebelah kanan ini, yaitu adalah depannya B yang maknanya itu 12, berarti 120 untuk B0 ini. Dan yang ini adalah F, berarti 169, yang maknanya switch yang sebelah kanan ini dia lebih kecil, dan otomatis dia menjadi root bridge. Dan untuk FA01 nya dia akan menjadi root port. Begitu juga dengan port FA03. Untuk switch yang di sebelah kiri ini, port FA02 nya, yang ini ya, yang di atas ini port FA02, dia akan menjadi designated port. Mohon maaf, ini ada kebalik. Yang ini dia akan menjadi root port. Dan untuk yang port untuk switch kanan ini dia designated port. Oke, seperti ini ya. Dan untuk yang FA03 ini dia menjadi alternate port. Nih, kita bisa lihat di sini show spanning tree. Bisa dilihat untuk FA03 di sini ada alternate port, dan FA02 itu menjadi
root port. FA01 dia designated port terhubung ke PC. Yang ini juga show spanning tree. Bisa dilihat FA01 dan FA03 dia menjadi designated port. Oke. Lalu bagaimana jika kita ingin mengubah root bridge-nya dari switch yang di sebelah kanan ini menjadi switch yang di sebelah kiri? Caranya yaitu dengan mengubah priority-nya. Oke, bisa langsung kita masuk sini. Lalu configuration terminal. Lalu kita ketikkan spanning tree VLAN 1 priority. Selain menggunakan angka seperti tadi, kita bisa menggunakan yaitu primary dan secondary. Primary itu yang berarti utama, jadi dia yang diprioritaskan. Kita ketikkan primary. Maaf, ada kesalahan. Spanning tree kita pakai root, jadi dia tidak memakai priority, dia pakainya root primary. Oke. Dengan begitu switch yang di sebelah sini dia lebih diprioritaskan dan menjadi root bridge. Dengan begitu maka portnya menjadi designated port untuk keduanya. Ini jadi alternate port dan ini menjadi root port. Oke, bagaimana jika kita ingin mengubah jalur utamanya menjadi jalur yang di atas ini? Saat ini dia memakai jalur yang di bawah sebagai jalur alternatif. Bagaimana kalau kita ingin mengubah jalur alternatifnya menjadi yang pakai kabel yang di atas ini? Caranya kita dengan mengubah bandwidth-nya. Oke, masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Interface FA02, lalu speed-nya kita ubah menjadi 10. Maka dia akan tertukar. Port alternatif jadi yang di atas, jalur alternatif jadi yang di atas, dan jalur utama dia pindah ke bawah. Dia menjadi alternate port, dan ini jadi root port. Untuk memastikannya kita bisa lihat di sini. Show spanning tree. Lihat FA01 di sini menjadi alternate port, dan untuk FA03 dia menjadi designated fungsinya root port. Kita bisa lihat juga untuk switch satunya, to show spanning tree. Lihat semua portnya jadi designated port. Oke, seperti itu untuk STP2 switch. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang status STP port. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, kalau kita pas kabel ini, terus kita coba sambungin lagi, nah dia ada oranye-oranye ini, dan kita akan membahas proses yang ada di dalam kode warna oranye ini. Oke, jadi prosesnya yaitu ada proses listening. Dalam proses listening yaitu mempelajari STP-nya apakah dia berjalan atau tidak, apakah ada looping atau tidak, seperti itu. Dan untuk proses listening ini dia memakan waktu 15 detik. Selanjutnya ada proses learning. Di sini dia sama mempelajari STP-nya serta dia juga mempelajari MAC address-nya. Waktu yang dibutuhkan
sama 15 detik. Dan setelah proses listening dan proses learning ini, dia akan masuk ke proses forwarding. Dimana ini proses terakhir yang dia udah jadi warna hijau seperti ini. Oke, kita bisa lihat prosesnya. Kita hapus dulu, lalu kita hubungkan, kita ketikkan perintah di switchnya ini, yaitu show spanning tree. Bisa dilihat dia proses listening, kemudian dia masuk ke proses learning. Coba lihat lagi, masih learning. Kita tunggu sampai dia forwarding. Oke, ini sudah hijau, kita bisa lihat lagi, dan dia sudah masuk ke forwarding. Oke, jadi seperti itu proses dibalik simbol warna ini. Oke, nah sebenarnya kita juga bisa menghubungkan port ini, tapi dia tanpa melalui proses listening dan learning. Jadi waktu dihubungkan dia langsung forwarding, dan cara itu cuman berfungsi jika portnya itu bukan port trunk. Oke, langsung saja coba kita praktekkan. Kita terhubung port yang nyambung ke PC itu tadi port FA01, jadi kita langsung saja press FA01, ketikkan perintahnya spanning tree for fast. Oke, sekarang kita coba hubungkan. Bisa dilihat dia langsung berwarna hijau, jadi dia tidak mengalami proses listening dan learning, melainkan langsung ke forwarding. Nah, kita juga bisa pakai yang di switch satunya, di sini FA02. Kita paste FA02 spanning tree for fast. Oke, kita coba hapus terlebih dahulu, lalu kita sambungkan kembali, maka dia warnanya langsung hijau. Oke, mungkin cukup segini saja untuk materi kali ini, semoga dapat dipahami. Saya Tirta Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.